Let's go. Halo guys, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, setelah lama gak ketemu ya, jadi memang saya belum bisa membuat video rutin ibarat satu hari sekali atau bahkan seminggu 3 kali pun saya belum sempat gitu ya. Jadi memang di sela-sela kesibukan saya tetap semangat untuk membuat video yang terbaik, karena saya juga nggak mau membuat video yang sifatnya hanya konten-konten aja, tapi saya pengennya tuh membuat video yang bersifat edukasi. Nah kebetulan rekan-rekan hari ini saya akhirnya setelah 2 tahun saya tidak melakukan kegiatan ini lagi, akhirnya hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali mengisi kegiatan ini lagi, yaitu kegiatan apa? Kegiatan mengajar, karena kan. Jadi hari ini saya lagi ada di Hotel Tamarin Jakarta yang untuk mengisi pelatihan brevet, tapi pelatihan brevetnya ini privat dari Bank Papua. Jadi ini saya sudah di ruangan teman-teman, privat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ cuma ada 4 tempat duduk saja. Aman Pak ya? Aman Pak? Aman. Cukup Cukup Pak. Ini saya ada 1 di sini, aman. Makasih Pak. Makasih Pak. Nah kebetulan tuh tadi ada petugas dari room service-nya ngecek aman atau enggak. Dan ya begini teman-teman, dan hari ini saya juga ada rencana mau menginap hari ini di hotel, karena besok pagi saya masih mengajar lagi. Ya teman-teman bisa ikuti kegiatan saya hari ini, dan saya nggak tahu nanti saya bisa rekam atau nggak pas kegiatan ajar mengajarnya, mudah-mudahan saja bisa gitu ya. Dan kalaupun bisa ya berarti nanti teman-teman bisa melihat pengalaman saya pertama kali mengajar. Oke teman-teman, ikutin saya kegiatan saya hari ini, dan semoga bisa memberikan hiburan dan pengalaman ataupun informasi yang menyenangkan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, semangat pagi ya buat rekan-rekan semuanya. Jadi tentunya di awal ini kita nggak langsung mulai materi. Saya mau kenalan dulu. Saya mau hahaha dulu lah ibaratnya gitu ya. Kerugian negara itu bentuknya banyak orang yang nilainya besar atau sengaja tidak membuktikan membuat alat-alat bukti. Alat bukti itu apa? Ya bukti-bukti transaksi, faktur pajak, ya pembukuan. Itu semua disebut sebagai alat bukti. Kalau memang alat itu tidak tersedia, kita bisa terbawa ke pidana. Tapi memang pidana itu paling ujung dengan kasus yang sekiranya memang sudah dengan sengaja beritikat buruk, gitu ya, bukan beritikat baik, tapi beritikat buruk. Nah, dari dasar ini kita timbul aware kan, kita timbul awareness gitu ya, untuk kita biar pajaknya bisa lebih aman, lebih bagus, lebih rapi. Gitu. Nah, tadi kita sudah apa, bayi itu kalau lahir nangis. Karena baru lahir langsung jadi subjek pajak, jadi stres. Waduh gitu ya. Dia nangis gitu ya. Nah, kalau subjek pajak sudah ditambah objek pajak, subjek pajak plus objek pajak itu sama dengan wajib pajak. Nah, yang ngukur kita jadi wajib pajak itu siapa? Entah Badan, entah OP. Yang ngukur kita jadi wajib pajak itu siapa? Bukan petugas pajak. Kalau petugas pajak ngasih tahu, Pak, Bu, Bapak ini jadi wajib pajak, itu namanya udah telat. Kita udah kena sanksi berarti. Berarti kita sudah melewati batas di mana kita harusnya jadi wajib pajak sampai orang pajak ngasih tahu kan gitu ya. Jadi yang ukur kita nih jadi wajib pajak kapan-kapan itu siapa? Kita. Kalau orang pribadi pada saat usaha jeda Metro hari ini akan kembali dengan informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini akan menggelar acara peluncuran tahapan pemilu 2024 yang rencananya dimulai pada pukul 7 malam nanti. Halo teman-teman, alhamdulillah jadi tadi udah selesai acara ngajarnya dari jam 9 kurang lebih sampai jam setengah 5 sorean gitu. Jadi hari ini saya sudah ada di kamar hotel. Ya, ini sudah di kamar hotel, ada di Hotel Tamarin Jakarta gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman seru ya. Saya kalau ngajar tuh selalu ngerasa seru, selalu enak, selalu selalu senang karena ketemu orang baru, apalagi orang-orang dari daerah jauh gitu ya, dan seterusnya. Ya seperti itulah kegiatan ngajar-ngajar. Semoga hidup kita tuh selalu bermanfaat teman-teman, buat rekan-rekan kita semua, buat semua orang. Apapun ilmu yang kita punya, kalau bisa selalu kita bagikan agar bisa jadi amal jariah. Karena kita nggak tahu bagian mana, amal mana yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Dan hari ini setelah selesai, saya sekarang mau beres-beres dulu, mau mandi-mandi dulu.
Dan setelah itu kita akan sambung lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, saya beres-beres dulu dan bersih-bersih dulu. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini saya sudah rapi-rapi lagi. Sekarang itu jam 7:30 pagi. Yang hari ini saya akan masuk ke jadwal ngajar saya untuk hari yang kedua, teman-teman. Jadi kemarin saya capek banget ternyata. Jadi setelah kemarin saya beres-beres, terus abis itu bersih-bersih, ternyata saya ada ngerjain tugas saya sedikit. Habis saya masuk istirahat tidur sampai tadi sekitar jam 5 pagi saya bangun sholat subuh, baru selesai beres-beres ini kita sudah mau check out, sekalian check out gitu ya, karena kelasnya kan berakhir sore, jadi hari ini langsung check out. Dan hari ini kita masuk ke saya masuk untuk jadwal ngajar saya yang kedua gitu, masih di Hotel Tamarin Jakarta teman-teman, dan masih privat untuk teman-teman dari Bank Papua. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk kegiatan saya hari ini, tentunya mumpung di waktu yang pagi ini nih masih fresh, masih enak, saya pengen sedikit ngobrol-ngobrol sama teman-teman karena udah jarang juga kita ngobrol-ngobrol ya. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Apalagi kalau kelas pajak saya ini kayaknya udah lama juga nggak lanjut, cuman pasti akan saya lanjutkan. Dan ini sebenarnya termasuk kelas pajak gitu, yang menceritakan bagaimana kegiatan mengajar di kelas-kelas brevet atau di seminar-seminar perpajakan. Tapi yang ingin saya bahas pagi ini tuh teman-teman, itu bukan masalah pajak, tapi itu lebih ke masalah bagaimana kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman menyaksikan video ini dari awal, pasti kan saya sempat menyatakan bahwa atau menyampaikan bahwa saya senang, bahagia gitu ya kalau bisa ngajar. Dan salah satu kebahagiaan dari ngajar itu dalam jiwa saya itu termasuk kebahagiaan yang benar-benar hakiki, asli bahagia, bukan bahagia yang karena sebuah materi, atau juga bukan bahagia yang seperti bahagia cuman karena konsumtif sifatnya, tapi ini benar-benar bahagia karena bisa bertemu orang, bisa mendapat pengalaman baru, berbagi pengalaman baru gitu ya, berbagi ilmu, terus kenalan tentunya, dan suasana-suasana baru di Hotel Tamarin Jakarta ini saya pertama kali nih di Hotel Tamarin Jakarta, dan ini juga menjadi sebuah kebahagiaan buat saya. Dan tentunya rekan-rekan, dalam segala hal kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tanpa kesempatan yang Allah kasih, tentunya kita nggak akan bisa seperti ini. Saya nggak akan bisa seperti ini sekarang. Nggak akan bisa sampai mendapatkan rezeki ngajar di tengah-tengah mungkin orang-orang yang lain belum mendapatkan rezeki yang lain. Saya bisa mendapatkan kamar hotel, bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan dari penyelenggara pengajaran ini ya gitu, acara di kemarin dan hari ini gitu ya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, ini adalah nikmat dari Allah. Dan bicara konsep kebahagiaan teman-teman, saya baru makin lama makin kesini saya baru menyadari bahwa ternyata kebahagiaan yang kita cari itu seringkali adalah kebahagiaan yang kadang-kadang ternyata hanya kebahagiaan yang berat, atau kita seperti menuruti angan-angan yang terlalu berat gitu ya. Contohnya gini, ini pengalaman pribadi saya sendiri ya, saya nggak membawa pengalaman siapapun karena saya belum dalam kapasitas untuk bisa menasihati orang. Ini dalam kapasitas saya hanya ingin berbagi, dan seperti saya ingin introspeksi diri saya nih gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi biar teman-teman mungkin bisa berpendapat dan sebagainya, silahkan komen gitu ya. Jadi contohnya teman-teman, saya kan alhamdulillah punya mobil gitu ya, punya mobil satu buah gitu ya. Dan ini sudah masuk ke tahun ke-8. Saya sudah masuk ke tahun ke-8, dan juga bukan mobil yang bagus-bagus banget, mobil menengah lah, mobil menengah. Dan menengahnya itu juga menengah yang cenderung menengah ke bawah gitu ya, bukan menengah seperti menengah ke atas sih, bukan ya, tapi mobil yang menengah ke bawah.
ya kelas-kelas ya teman-teman tau lah, mobil yang banyak berkeliaran di ya, jalanan Jakarta, Tangerang dan sekitarnya gitu ya. Nah itu sudah masuk ke tahun ke-8 tuh teman-teman. Sudah banyak dari rekan-rekan saya, bahkan orang tua saya itu sudah menyarankan untuk ganti. Kalau orang tua saya itu menyarankan untuk ganti bukan karena bosan mobilnya gitu ya, karena alhamdulillah saya termasuk orang yang senang, apa ya, bukan senang sih sebenarnya, cuman ya natural aja, cuman kalau kotor dikit saya cucinya ke steam, terus harus saya servis rutin 6 per 6 bulan, atau kalau mau jalan jauh saya ganti oli dan sebagainya. Jadi alhamdulillah mobilnya sampai saat ini masih terawat cukup baik gitu ya, belum pernah mogok alhamdulillah. Semoga juga nggak pernah mogok sampai suatu saat nanti saya harus ganti mobil alhamdulillah. Dan orang tua saya sudah minta ganti karena takut mogok, takut rusak, sudah masuk tahun ke-8. Kalau rekan-rekan saya yang lain minta saya ganti karena ya sudah 8 tahun waktunya ganti gitu ya. Saya juga pengen ganti dan sudah ada mobil yang benar-benar saya pengen untuk menggantikan mobil yang saya sekarang. Tapi sampai saat ini karena saya masih berpikir, benarkah saya harus ganti gitu ya, benarkah saya perlu ganti sebelum saya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban saya yang lebih hak. Contohnya apa? Contohnya saya membayar hutang ya. Kayaknya nggak ada orang nggak punya hutang, semua punya hutang, hutang kecil atau besar saya punya hutang. Akan sangat lucu teman-teman kalau saya membeli mobil bahagia tapi ternyata saya punya utang. Kayaknya itu bukan kebahagiaan yang utama kayaknya. Terus saya belum mendampung untuk haji saya. Saya belum bisa membagikan kedua orang tua saya, orang tua dari kandung maupun orang tua mertua saya. Dua-duanya adalah orang tua saya. Dan saya juga belum bisa menabung yang baik untuk anak-anak saya gitu. Ya mungkin kalau membeli mobil itu juga salah satu fasilitas untuk anak-anak saya dan keluarga saya, tapi ya hanya dinikmati oleh keluarga saya saja gitu kan. Nah jadi mungkin sebenarnya kebahagiaan yang lebih hakiki adalah pada saat saya bisa melunasi hutang teman-teman gitu, atau pada saat saya juga bisa bersusah payah menabung untuk haji saya ya, bersusah payah saya mengeluarkan uang untuk kebahagiaan orang tua saya, terutama ibu saya, karena ibu saya sudah sendiri gitu ya. Ayah saya sudah meninggal dari Januari 2016 gitu ya. Itu wajib saya bahagiakan gitu ya. Dan memang sih orang tua saya, betul kalau orang tua saya mungkin sudah mengganti, tapi sudah minta saya untuk ganti ya, tapi harusnya bukan duit atau bukan dengan dana yang seharusnya untuk kebutuhan beliau. Harusnya itu dana yang di luar itu, yang dana benar-benar fresh, tidak terpakai untuk kepentingan apapun. Dan contoh lagi gini, saya juga alhamdulillah sudah diberikan rezeki untuk punya rumah gitu ya. Rumah saya alhamdulillah juga sudah tingkat 2, sudah cukup lah kalau untuk saya gitu, untuk saya dan keluarga itu sudah cukup. Tinggal bagaimana kami merawatnya dengan baik saja dan memperindahnya terus, karena memang kewajiban orang muslim itu selalu indah, selalu harus rapi, indah, bersih, suci gitu ya, toyib. Dalam kalau makanan ada tambahan halalnya, bahkan harta untuk ada tambahan halalnya dan seterusnya. Nah, waktu saya baru punya rumah lantai 1 dan masih dalam kondisi yang belum dipenuhi dengan pernak-pernik seperti sekarang, itu saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Setiap malam misalkan saya lagi sudah tidur jam-jam, saya biasanya tidur agak malam, jam 11, jam 12, nanti jam 2, jam 3 terbangun, entah haus atau ingin ke kamar kecil. Saya sering melihat bangunan rumah saya selalu bersyukur sama Allah dan berdoa, dan selalu menyangka, saya nggak sangka dalam umur saya waktu itu, umur saya 30 tahun kalau nggak salah, saya sudah punya rumah gitu kan. Sedangkan banyak orang di luar sana sampai dengan umur 50-60 juga belum punya rumah gitu. Saya sering melihat, maksudnya menatapi apa sih bangunan rumah saya, Ethernetnya, lantainya, pintu-pintunya. Saya menyangka, oh saya ternyata sudah punya rumah ya gitu. Itu bahagia banget tuh teman-teman. Nah lalu nggak lama berlalu sekitar 4 tahunan, itu saya alhamdulillah diberikan rezeki lagi untuk naikin, untuk membuat rumah saya tingkat 2. Tapi waktu tingkat 2 ternyata kebahagiaannya kalau saya pikir-pikir nggak seperti waktu saya punya rumah yang pertama waktu masih lantai 1 gitu teman-teman. Ya, apakah bermanfaat punya lantai 2? Jelas. Anak saya 3 gitu ya, jadi seperlu ruangan. Tapi rasa bahagianya nggak seperti waktu saya punya yang rumah pertama gitu. Dan alhamdulillah lagi saya juga dikarenai beberapa harta lain gitu ya. Itu juga rasa kebahagiaannya nggak, kalau dipikir-pikir nggak seperti waktu saya pertama kali dapat harta itu dengan pertama kali dan penuh perjuangan sampai berdarah-darah gitu teman-teman.
Nah, jadi memang kita sebagai muslim itu ternyata kebahagiaan yang luar biasa itu bukan kebahagiaan kita dalam duniawi gitu tuh teman-teman. Karena kata Rasulullah, angan-angan, jadi misalkan ini kotak ya, ini kotak. Ini adalah rezeki yang Allah kasih selama kita hidup di dunia. Kayak ini sabda dari Rasulullah SAW. Tapi angan-angan kita tuh melebihi kotak, dari bawah, dari luar kotak terus ke atas sampai melebihi rezeki kita nih, angan-angan kita. Terus tiba-tiba kematian kita melintas, set gitu, memotong dengan tiba-tiba, memisahkan kita dari dunia, memisahkan kita dari tanah ini yang kita pijak sekarang, memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Tanpa kita tahu, tanpa kita rencanakan, dan pasti kaget semuanya. Walaupun kita semua tahu bahwa kita sudah pasti akan meninggal, tapi semua akan kaget dan tidak pernah menyangka. Itulah angan-angan manusia dan itulah takdir dari Allah. Bahkan Allah menyampaikan kalau kita mencari rezeki di dunia ini, teman-teman, dengan cara yang tidak baik, ya, dengan cara yang tidak baik, Allah itu akan membuat kita berputar terus dengan cara yang gak halal, tidak dimulai dengan bismillah, tidak diakhiri dengan alhamdulillah. Dalam keyakinan saya, itu Allah itu akan membuat kita hanya berputar terus mencari harta, gak ada habis-habisnya, sampai melupakan semua yang lebih penting, bahkan keluarga. Tapi Allah bilang, dan kamu akan hanya mendapatkan apa yang saya sudah rezekikan untuk kamu. Percuma. Tapi kalau kita mencari akhirat, teman-teman, Allah bisa melipat gandakan rezeki kita menjadi 2 kali, 10 kali, 100 kali, bahkan menjadi tidak terhingga bagi orang-orang yang Allah pilih. Seperti dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa orang yang bersedekah itu seperti menanam sebuah biji, yang biji itu tumbuh 7 ranting. Tiap ranting itu menumbuhkan 100 buah dan 100 buah, dan 100 buah itu, setiap 100 buah itu mempunyai 100 biji, dan bisa dilipat gandakan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi memang pada dasarnya ya teman-teman, seperti yang Ali bilang, Ali radhiyallahu an, ya mantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, salah satu sahabat utama yang pasti masuk surga tanpa hisab. Ya, carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi bersedekahlah seperti kamu meninggal esok hari. Rasulullah, Ali itu bukan ingin menunjukkan bahwa kita disuruh untuk mencari harta, enggak. Ali itu malah sebenarnya tujuan utamanya, kalau saya pikir-pikir, ingin kita itu semuanya itu bertuju kepada akhirat. Cari harta yang banyak, tapi harta itu bukan untuk duniawi Anda, tapi untuk akhirat Anda, karena disuruh disedekahkan, bukan untuk ditabung. Ali perintahnya kan kayak gitu. Jadi memang muslim itu wajib kaya, teman-teman, karena muslim yang wajib kaya itu lebih cintai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita bisa lebih banyak membantu orang, lebih kuat, bisa membela agama Allah, bisa bersedekah lebih banyak gitu ya. Tapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita menjadi terlalu berangan-angan. Bahkan lebih parah lagi kalau kita nggak kaya tapi angan-angannya kayak orang kaya. Itu banyak yang terjadi sekarang, teman. Banyak banget yang terjadi sekarang itu. Kita nggak kaya tapi angan-angannya kayak orang kaya. Jadi ini beberapa hari ini saya terpikir itu, teman-teman. Bahkan semoga kita bersusah-susah di dunia, panas-panas di dunia untuk mencari harta, dan harta itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Ya, dengan harta itu membuat kita di akhirat mendapatkan tempat yang sejuk, teman-teman. Dan manusia itu memang sudah diberikan Allah itu potensi untuk bisa berbuat itu. Manusia itu makhluk paling mulia gitu ya di muka bumi ini, bahkan di alam raya ini. Karena nabi-nabi juga diturunkan dalam takdirnya sebagai manusia, bukan sebagai jin, bukan sebagai malaikat gitu ya. Nabi terakhir juga ditakdirkan sebagai dalam bentuk manusia gitu ya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk paling mulia yang dipilih oleh Allah, diberikan bumi di tempat yang paling baik, yang paling sedang, nggak dekat matahari banget, nggak jauh matahari banget gitu ya, paling nyaman, paling cocok, paling sedang gitu. Jadi mari teman-teman, kita semua cari kebahagiaan kita yang hakiki ya, jangan kebahagiaan yang ternyata cuma angan-angan semata aja. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya berbicara seperti ini bukan dalam kapasitas saya menasihati, tapi justru saya menasihati diri saya sendiri dan mengajak berdiskusi teman-teman bahwa ternyata kebahagiaan hakiki itu ternyata datang dari hal-hal sederhana dan dari hal-hal dasar yang sebenarnya kita sudah tahu, yaitu dari apa? Dari kecintaan kita kepada Allah, dari ketaatan kita kepada Allah.
Alhamdulillah saya punya istri yang sangat solehah, yang luar biasa banget mengingatkan saya tentang sholat subuh, tentang membayar hutang, tentang menghormati orang tua, tentang hak-hak istri. Istri adalah salah satu orang yang paling berhak Anda sodakohkan, karena konsep sodako itu adalah cara yang terdekat, dan yang paling terdekat dengan Anda siapa? Ya keluarga Anda, kerabat Anda. Dengan Anda memegang istri, insya Allah rezeki Anda akan datang tidak terhingga, teman-teman. Gitu ya. Oke rekan-rekan, jadi kurang lebih itu yang pengen saya ceritakan, pengen saya bagi, pengen saya diskusikan. Jadi sekarang saya sudah waktunya berangkat nih teman-teman, ya sudah waktunya berangkat. Ya teman-teman bisa lihat, ini saya sudah rapi-rapi. Biasain kalau bisa rapi ya teman-teman. Ini juga bekas makan tadi malam udah saya tumpuk. Ya biasain rapi, jangan main tinggal-tinggal aja. Itu bebas sih, teman-teman sudah bayar ya, teman-teman sudah bayar. Tapi kita kan terikat dalam hukum kerapihan dan kemubaziran. Ya contohnya misalkan kalau misalkan teman-teman mandi di hotel, Anda sudah bayar berapa ratus ribu, mau Anda nyalakan terus sepanjang malam walaupun Anda nggak mandi, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Anda sudah bayar ratusan ribu gitu ya, bahkan jutaan. Tapi kita terikat hukum kemubaziran. Jadi sebagai orang muslim nggak boleh begitu. Jadi biasakan juga sudah rapi semua, ya sudah rapi, baru setelah itu kita tinggalkan hotel. Dan terutama barang-barang Anda jangan sampai yang tertinggal. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Ya, terima kasih banyak juga sudah mengikuti kegiatan saya hari ini ya. Bukan hari ini, dari kemarin sampai dengan sekarang. Doakan semoga hari ini lancar, dan semoga saya doakan juga segala teman-teman selalu sehat walafiat, sukses dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, keep positif, keep healthy, keep life, dan keep